Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Herlambang Walangadi dengan NIM 21021 1060060. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas topik 3, yaitu disuruh membuat program di Codeblox. Yaitu terdapat 6 soal. Yaitu kita mulai dari soal pertama, yaitu yang pertama, buat program menggunakan larik ya akhir kodenya adalah sebagai berikut. Ini dia soalnya. Yaitu sekarang kita masuk kepada soal Codeblox. Sebelumnya di sini saya sudah membuat programnya terlebih dahulu. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu mengenai per line-nya atau barisnya. Dan kita mulai dari include IOStream, yang dimana adalah header file yang berfungsi untuk mengakses library untuk mendapatkan fungsi-fungsi tertentu. Dan di sini saya mengakses library IOStream. Kemudian using namespace std adalah yang dimana adalah tanda-tanda standar library seperti count, cout, cin, string, endline, dan lain-lain. Kemudian integer main atau struktur data yang merupakan sebuah function. Dan sekarang kita masuk kepada main programnya, yang dimana di sini saya mendeklarasikan sebuah array yang bertipe data integer yang berisikan 5 value atau nilai-nilai, yaitu yang pertama yaitu ada 75, 80, 77, 90, dan 75. Kemudian di sini saya membuat looping. Looping ini menggunakan fungsi for untuk menampilkan tiap indeks array yang telah saya buat, yaitu agar tidak menulis lagi sebanyak 5 kali. Kemudian kita tinggal build and run agar untuk menampilkan hasil outputnya. Jadi inilah adalah hasil output yang sudah sesuai dengan yang diminta pada soal nomor 1. Kemudian sekarang kita lanjut pada soal nomor 2 langsung saja, yaitu buat program menggunakan string dengan hasil akhirnya 1 K-pop, 2 Wulan Jamila, 3 Yopi Latul, 4 Andin, 5 Ahmad Albar. Kemudian sekarang kita masuk kepada programnya, yaitu nomor 2. Ya, sama seperti sebelumnya, yaitu saya menggunakan library IOStream dan using namespace std. Dan sekarang kita langsung masuk kepada main programnya. Di sini saya mendeklarasikan sebuah array yang bertipe data string dengan nama variabelnya yaitu nama, yang berisi 5 value, yaitu K-pop, Wulan Jamila, 3 Yopi Latul, 4 Andin, dan kelima Ahmad Albar. Kemudian di sini saya membuat looping for untuk menampilkan value dari setiap indeks array yang telah dibuat. Kemudian kita tinggal build and run-nya untuk menampilkan hasil outputnya. Ya, baiklah, ini adalah hasil outputnya, yaitu 1 K-pop, 2 Wulan Jamila, 3 Yopi Latul, 4 Andin, dan 5 Ahmad Albar. Yaitu sudah sesuai dengan yang diminta pada soal nomor 2. Dan sekarang kita lanjut pada soal nomor 3, yaitu buat program menggunakan string yang menampilkan ini kata-kata, yaitu pasti bisa. Dan kita masuk pada programnya, yaitu seperti sebelumnya saya menggunakan akses library IOStream. Kemudian sini saya menginclude library string agar fungsi length dan substringnya dapat digunakan. Dan using namespace std, integer main. Kemudian sini saya mendeklarasikan variabel bernama Rizky yang variabelnya bertipe data string dengan memiliki value pasti bisa.
Kemudian di sini saya menggunakan looping for untuk menampilkan substring dari string Rizky tersebut. Kemudian sekarang kita tinggal build and run untuk menampilkan hasil outputnya, apakah sesuai atau tidak. Baiklah, inilah hasil outputnya, yaitu sudah sesuai dengan yang diminta pada soal nomor 3. Baik, langsung saja kita pada soal nomor 4, yaitu buat program menggunakan pointer yang menampilkan judul pada ipasi berlalu pengarang Marga T jumlah 2. Ya, sekarang kita masuk pada programnya, yaitu sini saya menggunakan mengakses library IOStream using namespace std. Kemudian di sini saya mendeklarasikan tipe data string untuk nama judul dan saya bernama X. Dan di sini saya juga mendeklarasikan tipe data string untuk nama pengarang yaitu Marga T yang saya bernama Y. Kemudian di sini karena jumlahnya berisi angka 2, maka kita menggunakan integer, menggunakan tipe data integer. Kemudian sekarang integer main, dan kita masuk pada programnya, yaitu kita panggil string pakai pointer yang kita beri nama judul, kemudian kita reference ke X. Kemudian di bawahnya lagi kita panggil string yang kita pakai pointer bernama pengarang yang kita reference ke Y ini. Kemudian kita integer jumlah dan kita reference ke Z, yaitu ini 2. Kemudian kita cout. Kemudian di sini saya memberikan agar tulisannya judul, pengarang dan jumlah sejajar. Di sini saya menambahkan /t agar titik 2-nya sejajar. Kemudian kita panggil judul menggunakan pointer, kemudian kita inline, dan sama seperti dan baris berikutnya sama seperti di atas, yaitu saya cout pengarang pakai /t. Kemudian saya menggunakan saya panggil judul menggunakan pointer, lalu kita inline sama seperti jumlah. Dan kemudian untuk melihat hasil outputnya, kita tinggal build and run-nya. Ya, ini dilihat adalah hasil dari outputnya, yaitu judul pada pasti berlalu pengarang Marga T jumlah 2, yaitu sesuai dengan yang diminta pada soal nomor 4. Dan sekarang kita lanjut pada soal nomor 5, yaitu buat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Jadi di sini kita masuk pada programnya, yaitu yang pertama saya menggunakan mengakses library IOStream sama seperti sebelumnya dan juga using namespace std, dan kita masuk pada program main programnya, itu saya di sini mendeklarasikan 3 variabel, yaitu A, B, C yang bertipe data integer. Kemudian saya membuat sintaks untuk memasukkan bilangan pertama yang diisi kepada variabel A. Kemudian bilangan kedua yang akan diisi kepada akan diisi kepada variabel B. Kemudian di sini saya membuat algoritma penukaran untuk program penukaran, yaitu yang dimana variabel C ini akan diisi dengan value A karena value A telah tersimpan di variabel C, maka variabel C akan digantikan dengan variabel B. Lalu variabel B akan
gantikan dengan variabel A yang telah disimpan ke variabel C. Ya, ini dia adalah programnya, program pengunakannya. Kemudian kita tinggal cout. Ini sini kita cout untuk menampilkan bilangan pertama dan bilangan kedua yang setelah ditukar. Kemudian untuk melihat hasil outputnya, kita tinggal build and run-nya. Nah, ini dia outputnya, yaitu kita disuruhkan masukkan bilangan pertama. Misalnya kita masukkan bilangan 9 pada bilangan pertama, kemudian masukkan bilangan kedua, kita misalnya masukkan nilai 7. Dan ini outputnya yaitu bilangan ke-1 setelah ditukar yaitu 7, dan bilangan kedua setelah ditukar yaitu 9. Yang dimana sini adalah berhasil menjalankan programnya, yaitu pada soal nomor 5. Kemudian sekarang kita lanjut pada soal nomor terakhir. Soal terakhir yaitu nomor 6, buat program yang menampilkan masukkan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Dan di sini saya sudah buat programnya, itu seperti sebelumnya. Include IOStream, saya mengakses library IOStream dengan using namespace std. Belajar main, dan kita masuk ke dalam main programnya, yaitu untuk menghitung bilangan faktorial. Di sini saya mendeklarasikan dua variabel, yaitu yang pertama yaitu variabel bilangan yang akan berisikan bilangan faktorial. Kemudian di sini ada variabel hasil yang bertipe data integer sebagai hasil faktorial dan memiliki nilai 1. Kemudian di sini saya membuat sintaks untuk memasukkan bilangan faktorial yang akan diisi ke dalam variabel bilangan. Dan lanjut, di sini saya membuat looping for untuk menghitung bilangan faktorial. Di dalam looping ini terdapat aritmatika untuk menghitung variabel hasil yang akan mengalihkan dirinya sendiri dengan variabel i, yang dimana variabel i adalah nilai sebelum variabel nilai. Dan yang terakhir saya count, yaitu menampilkan hasil outputnya. Dan sini kita tinggal build and run-nya, apakah outputnya sesuai atau tidak. Ya, jadi ini adalah hasil outputnya, yaitu disuruh masukkan bilangan faktorial. Kita misalnya contoh yaitu 6. Kemudian kita dapat melihat hasil dengan faktorial dari 6 yaitu 720. Yaitu jika kita menggunakan kalkulator, hasilnya sesuai, yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu hasilnya 720. Sekian penjelasan saya mengenai tugas topik 3 ini. Apabila ada salah-salah kata atau kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.